عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, pada sore hari ini yang udaranya Masya Allah sejuk ya. Mudah-mudahan yang hadir, yang melangkahkan kakinya ke dalam majelis ilmu ini untuk thalabul ilmi, Allah angkat segala dosa-dosanya. Allah berikan keberkahan, kelapangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Allah berikan keturunannya, keturunan yang solih dan solihah. Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan diberikannya nikmat oleh Allah ya, nikmat kita masih bisa berkumpul ya di majelis ilmu, itu adalah sebuah nikmat yang tidak ada bisa diganti dengan apapun. Betul Bu? Nikmat masih bisa diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan segala amalan amanah yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ada yang dari bangun tidur ya sampai hari ini ayeuna sore belum ada yang tidur lagi. Ada yang dari tidurnya malam, tidurnya belakangan, bangunnya duluan. Betul? Siapa itu? Kita ya. Dan mama gitunya gitu. Maksudnya ibu-ibu ada tidur belakangan, bangun lapar duluan, kenyang belakangan. Alhamdulillah. Tuh, Masya Allah ya, Allah beri amalan kepada kita seorang wanita yang Allah muliakan. Asalkan jalankannya dengan ikhlas, insya Allah itu menjadi amalan kebaikan buat kita. Amin. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sehingga Allah masih mempertemukan kita untuk silaturahim, masih ditanamkan iman yang baik di dalam hati kita sehingga kita masih istiqomah di jalan penuh kebaikan ini. Bu, banyak gak Bu di luar sana yang mungkin mengalami penurunan iman? Banyak gak di sana yang mungkin dulunya baik-baik saja sekarang jadi kurang baik? Banyak ya, tapi kita tidak usah lihat orang lain, yang penting kita lihat diri sendiri ya. Karena melihat kekurangan itu sangat mudah, tapi melihat kekurangan itu sulit. Melihat kelebihan mudah kalau buat diri sendiri, betul? Tapi kalau melihat kekurangan orang lain gampang. Melihat kelebihan orang lain susah gampang. Kalau melihat kekurangan biasa saja, tapi kalau melihat kelebihan timbul rasa, dia mau wajar begitu, pantas aja dia mau begitu ya. Tapi di sana Bu, di luar, bukan jamaah di sini ya. Insya Allah di sini mas semuanya hatinya lurus, hatinya bersih, pikirannya pun bersih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semua karena nikmat Allah kita masih ada di majelis ilmu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada hari ini tepatnya di bulan Rabiul Awal ya. Rabiul Awal sebentar lagi Ramadan ya. Hitung-hitung sebentar lagi, perasaan baru kemarin ya Ramadan. Perasaan baru kemarin itikaf ya. Perasaan baru kemarin capek-capek gitu. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita nanti sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya. Seperti itu hadisnya. Dan mudah-mudahan ini istiqomah kita lakukan, ya. Istiqomah kita lakukan sampai nanti akhir hidup kita. Karena menuntut ilmu adalah ya sepanjang hidup, ya. Dari coba atuh, dari kita dilahirkan pakai ilmu tidak? Oke, ya. Begitu lahir berojol gitu aja, Bu? Tidak, ya. Maaf, mungkin dari ketika kita diciptakan, ya, orang tua kita mengikuti aturan-aturan Islam, ya, berdoa dan sebagainya. Ketika hamil, ya, dijaga, ya, kandungannya. Ada ibu yang hamil cuek aja, aduh bawa perut berat-berat terus biasa aja lari-lari sana sini. Tidak, ya, secara fisik kan kita jaga bayi kita walaupun belum nampak, ya, belum lagi kita kasih sesuatu yang baik-baik, ayat Al-Quran dan sebagainya, ya. Setelah itu dilahirkan juga nggak langsung ditarik di betoknya, kita pasti datang ke yang ahli, itu kan ilmu, ya. Lahir pelan-pelan, ya, suruh tarik nafas, ngeden dan sebagainya. Kalau lahir diapakan? Dibersihkan, lalu diajarkan. Itu kan semua pakai ilmu. Sampai nanti kita kembali lagi menghadap Allah, kita juga sama, dimandikan, dikafankan, diurusin dan sebagainya, ya. Itu tandanya bahwa kita menuntut ilmu dari mulai buayan sampai ke liang, ya, seperti itu, ya, Bu, ya. Baik, sebelum saya memulai kajian kali ini, itu baru pembukaan, Bu. Baru pembukaan, ya, mohon maaf. Sebelum kita mulai kajian kita kali ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena di dalam sebuah hadis dikatakan kullu amrin jibalin, semua amal yang baik wala yubda di bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa ata, maka semua amalan itu terputus, ya. Tuh pentingnya kita membaca bismillah, basmalah, ya. Baik Ibu, pada kesempatan hari ini karena ini bertepatan dengan Rabiul Awal, maka saya nggak mau banyak-banyak ngasih materi, ya. Insya Allah di sini udah paham semua nih, karena sudah rutin ngaji gitu, ya. Insya Allah sudah memahami, ya, makna Rabiul Awal. Mungkin saya hanya mau mengawali dengan kisahnya siapa? Kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin semuanya juga sudah pada tahu, tapi yuk sama-sama kita coba membuka kembali, ya, tampak kilas seorang teladan, tampak kilas seorang kekasih Allah yang menjadi guru terbaik di penjuru muka bumi ini, ya. Bukan hanya teladan bagi umat Islam, tapi baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah guru terbaik, ya, manusia terbaik di muka bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahun gajah. Kalau saya dulu suka ngajar, suka nanya tuh, ustazah apaan sih tahun gajah? Banyak gajahnya, ya. Kilas tentang tahun gajah ini, kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu kondisi Mekah, ya, Mekah dan Ka'bah itu kondisinya dulu ada seorang raja dari Yaman, ya. Raja ini sangat berkuasa. Raja ini merasa dirinya besar, ya, dengan kekayaan yang melimpah ruah. Raja Abraha terkenal namanya, ya. Semua udah pada tahu, Bu? Tahu, tapi dia tidak tahu kita, ya. Kita belum pernah melihat, kita hanya melihat sejarah, ya, sirahnya. Raja Abraha ini merasa tersaingi ketika melihat Ka'bah dan Mekah pada kala itu ramai,
banyak orang-orang yang berbondong-bondong beribadah di sana, menyembah berhala, melakukan perdagangan, ya pokoknya menjadi pusat kota yang sangat ramai dan produktif. Kala itu Raja Abraha merasa iri, merasa tidak suka. Maka singkatnya Raja Abraha ini mengutuslah para pasukan-pasukan bergajah, ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, tiba-tiba alhamdulillahnya Allah kasih pertolongan. Ya, dikirimlah burung ababil yang membawa sijil, yaitu apa? Batu-batu dari neraka. Batunya kecil, Bu, dibawa di mulut si burung. Gak kebayang ya burungnya gitu ya. Burung kecil terus bawa batu-batu kecil. Dengan pasukan bergajah yang besar-besar, Masya Allah, qadarullah-nya, ya, Allah beri kemenangan, ya. Burung ababil itu bisa menghancurkan pasukan bergajah dengan dia tebarkan batu-batu di seluruh pasukan itu, sehingga semuanya, singkat cerita, pasukan bergajah itu hancur, ya. Terus Raja Abraha pun meninggal dunia, ya. Bersamaan dengan itu pula, maka lahirlah seorang manusia yang begitu suci, ya, dari pasangan manusia yang begitu solih dan solihah, yaitu Ibunda Aminah dan Abdullah. Ya, kala itu malaikat Allah perintahkan, bukalah pintu surga yang luas. Dibuka semua pintu-pintu surga ketika Rasulullah SAW itu lahir. Sehingga pada saat itu terpancarlah dari seorang bayi yang suci, cahayanya itu sampai keluar daerah dari Mekah, ya, ke beberapa penjuru yang ada di daerah Timur Tengah. Kala itu juga udaranya menjadi sejuk, ya, langit-langitnya menjadi teduh, angin sepoi-sepoi, bertanda bahwa manusia yang Allah lahirkan ini adalah manusia yang Allah cintai, manusia yang kelak akan membawa kebaikan peradaban di dunia, ya, yaitu siapa? Rasulullah SAW, yang nama aslinya adalah Ahmad atau Muhammad, yang kita sering ucapkan, ya. Singkat cerita lagi, Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi yatim, ya. Maka di dalam sejarah orang Arab, kalau lahir dalam kondisi yatim, maka anak yang lahir itu harus disusui dengan orang-orang yang ada di sekitar, ya. Jadi dicari pengasuhnya, penyusunya, ya. Maka disusui oleh siapa, Ibu? Saidah, ya. Ya, lalu dia tidak lama, yang istri dari pamannya, yaitu Hamzah. Tidak lama, Bu, ya, tidak lama disusui oleh istri dari pamannya, yaitu Hamzah, ya, yang kala itu juga sering berperang dengan Rasulullah SAW. Lanjut lagi, lalu singkat cerita, beliau juga disusui lagi, ya, disusui lagi oleh Halimah, ya. Setelah itu dibawalah sama Halimah, agak lama, dibawalah ke sebuah desa. Dibawa ke sebuah desa. Ketika desa itu ditinggali oleh Nabi Muhammad SAW yang kala itu masih kecil, masih bayi, Masya Allah, mukjizat terjadi kembali. Daerah itu menjadi subur, desa itu menjadi banyak penghasil pangan, ya. Desa itu menjadi tentram, damai, karena kehadiran seorang manusia yang kala itu masih kecil, ya, yang belum bisa apa-apa. Tapi ketika Allah menurunkan seorang manusia di tempat yang memang Allah titipkan itu, maka membawa keberkahan untuk semua, ya. Setelah itu tidak lama, setelah usia 6 tahun, Ibunda Aminah meninggal
dunia. Lalu Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abu Thalib, yang begitu sayang sekali sama Rasulullah SAW. Singkat cerita, tidak lama bersama kakeknya maka meninggal kakeknya, lalu diasuhlah oleh pamannya yaitu Abu Thalib, ya, yang termasuk ayahanda dari Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi Rasulullah melakukan perjalanan dalam hidupnya itu penuh dengan suka dan cita, ya. Tidak seperti anak-anak kita baru lahir, alhamdulillah bapaknya masih ada, betul. Alhamdulillah rezekinya masih berlimpah ruah, ya, masih bisa makan, masih bisa sekolah, ya. Lalu kalau Rasulullah, kalau kita kilas balik dari cerita Rasul, sangat jauh dengan kehidupan kita dan anak-anak kita, ya. Tapi tidak menjadikan Rasulullah menjadi orang yang tidak bermanfaat, karena Allah sudah takdirkan Rasulullah itu memang adalah manusia terbaik di muka bumi ini, sehingga Allah jadikan Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Setelah 6 tahun maka ibundanya meninggal, hiduplah bersama dengan pamannya. Lama hidup bersama pamannya sampai usia 25, Rasulullah menjadi seorang pedagang yang terkenal, pedagang yang jujur, ya, pedagang yang sangat luar biasa, yang ketika Rasulullah bawa produk apa saja, Bu, itu laku keras sehingga mendapatkan keuntungan yang luar biasa, ya. Sampai Rasulullah diberi gelar Al-Amin, ya, manusia yang paling jujur, ya, paling baik, yang diberi gelar Al-Amin. Sehingga pada saat itu Rasulullah punya sahabat, ya, namanya saya lupa ya siapa ya, wanita, ya, yang kebetulan juga sahabatnya dari Ibunda Khadijah. Disampaikanlah ke Ibunda Khadijah, mungkin kalau bahasa kita mah itu tuh enggak gitu, ya. Ini loh yang ngelakuin jualan barang dagangan nih gitu. Orang pemuda yang hebat, masya Allah, yang tampan, yang keren. Dilihat dari penghasilannya, ternyata produk penjualan dari barang-barang Siti Khadijah itu banyak laku keras dijual. Sehingga akhirnya Khadijah tertarik untuk mengenal lebih jauh siapa sih pemuda ini. Sampai akhirnya singkat cerita, Khadijah melamar Rasulullah dengan usia yang terpaut jauh. Kala itu Khadijah berusia 40, Rasulullah berusia 25. Ya, terpaut jauh ya, Bu. Tapi 40-nya Khadijah berbeda dengan 40 tahunnya kita. 40 tahun kita apa yang udah yang dirasa? Yang dirasa apa, Bu? Tangannya kesemutan. Kalau duduk kelamaan, bangunnya menihese. Kesemutan. Ada yang begitu? Banyak kok, banyak sedih saya. Ada yang mau tidur tumitnya juga susah digerakin, sakit, kudu diinjakin dulu baru bisa, ya. Ada yang bawa motor kebas tangannya, ya. Itu katanya ciri-ciri faktor Bu udah siap 40. Begitu ya, Bu? Benar apa benar? Padahal masya Allah kalau kita lihat kilas Rasulullah nanti, ya. Setelah itu Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, ya. Yang ada yang bilang juga, wah Rasulullah itu nikah dengan apa ya? Dengan seorang wanita yang kaya, ya, berarti yang kaya Khadijah. Tidak, ternyata kalau kita mau belajar lagi tentang sirah Rasul itu masya Allah pemuda yang sangat kaya, pemuda yang mandiri. Kalau itu maharnya saja kalau tidak salah 100 ekor unta, Bu. Coba 1 ekor unta berapa, Bu? Ada yang udah pernah lihat unta? Ada. Ada yang udah pernah naik? Ada, ya. Ada kan di Berbirata bisa di mana sama Safari atau di mana bisa dinaikin, ya. Ada yang udah pernah makan daging unta, Bu? Ada. Kalau yang haji biasanya suka tuh, ya. Alhamdulillah rasanya enak, ya. Dan daging unta itu adalah daging terbaik dari hewan-hewan yang ada, yang gitu.
Nah, singkat cerita akhirnya Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikaruniai 6 anak. Ya, masya Allah. Ya, anaknya begitu solihah. Ya, siapa saja Bu anak-anaknya beliau Bu? Ya, siapa Bu? Abdullah, Qasim yang meninggal dari masih kecil ya, Qasim itu ya. Terus siapa lagi? Ada Dormes nggak panitia? Zainab. Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Rukayah. Nah, siapa lagi? Umi Kulsum. Terakhir adalah si bungsu siapa? Fatimah. Ya, insya Allah. Harus tahu ya Bu, ya. Jangan cinta-cinta doang nggak tahu siapa Rasul, dilahirkan kapan ya. Nah, singkat cerita hidupnya sangat indah bersama dengan Khadijah. Khadijah yang memiliki harta banyak tapi diluangkan, diserahkan semua untuk dakwah. Ya, sampai akhirnya Alkisah ketika Khadijah meninggal dunia, Khadijah membisikkan perkataan kepada putrinya Fatimah. Khadijah bilang kepada Fatimah, tolong bilang ke Abi, kalau bahasa kita ya, kalau Umi sudah tidak ada, kalau Umi sudah tidak punya kain kafan, tolong bilang ke Abi, minta sorbannya Abi untuk nutupin jenazah Umi. Insya Allah ya Bu. Seorang yang kaya, yang hartanya banyak, meninggal dunia itu yang memang tidak membawa apa-apa secara fitrah, secara lahiriah tidak membawa apa-apa. Khadijah sampai akhirnya mau bilang ke Rasul pun malu. Akhirnya Rasulullah bilang, umimu bilang apa? Mau bahasa kita ya. Akhirnya bilang, ya Abi minta kain surban Abi untuk menutupi jenazah Umi. Insya Allah ya. Itu kisah-kisah yang Masya Allah luar biasa. Semua harta diberikan untuk dakwah bersama dengan suaminya, untuk membantu suaminya untuk berdakwah. Sampai pernah Alkisah ketika mereka lagi berduaan gitu ya, kalau kita mah me time gitu ya sama suami ya, Rasul juga punya me time Rasul indah banget. Rasul duduk tiduran di bangkuan ibunda Khadijah bilang seperti ini kepada Rasulullah, kalau nanti kelak aku sudah tidak bisa menemanimu dalam dakwah, kalau sudah tidak ada pijakan apapun yang bisa membantumu, maka galilah lubang kuburku, kata Khadijah. Aku ikhlas, ambillah tulang belulangku untuk kau jadikan untuk pijakan dan sebagainya. Betapa cintanya ya seorang istri kepada suami, bukan hanya cinta kepada paras wajahnya saja, bukan hanya cinta kepada harta, tapi cinta kepada aktivitas dakwah yang dilakukan. Itu singkat cerita ya, sehingga Rasulullah pada akhirnya usia 40 tahun Rasulullah sering berdiam diri di Gua Hira. Ya, berdiam diri untuk apa? Kalau kita mungkin kita tafakur alam ya, kita punya ruangan gabung di rumah yang buat menenangkan diri. Ya, menenangkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, bukan nabel sama suami pindah kamar. Enggak ya, insya Allah menenangkan diri, karena pada waktu itu Rasulullah melihat kondisi Mekah yang sangat jahiliyah, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kejahiliahan, ya, ketidakadilan, sehingga Rasul sering berdiam diri. Sehingga pada suatu kisah Rasulullah dapat wahyu, ya, dapat wahyu oleh malaikat Jibril, maka diturunkanlah Iqra. Ya, surat apa Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat 1 sampai dengan 5 itu perintahnya bacalah. Ya, betapa pentingnya kita untuk membaca. Bacalah apa di sini? Baca Quran, baca status orang, atau baca apa? Ya, baca lihat apa berita-berita yang lagi hits hari ini? Bukan. Di situ diperintahkan untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ya, baca.
Dengan kita membaca, kalau di dalam sebuah ilmu umum ya, membaca itu adalah jendelanya dunia. Ibu bisa tahu Amerika, Indonesia, Inggris dan sebagainya. Oh ternyata kalau presiden ini begini ya. Oh ternyata kehidupannya begini. Dari mana? Padahal kita nggak pernah ke sana ya. Dari mana? Karena kita membaca. Kita tahu sirah Rasulullah seperti ini. Padahal dan kita nggak pernah jumpa Rasul, betul? Ya, kita nggak pernah tahu para sahabat Rasul. Tapi kita bisa tahu menceritakan dengan benar tentunya ya dari membaca. Maka perintahnya adalah membaca Al-Quran ya, sehingga pada usia 63 tahun singkat cerita Rasul diangkat menjadi seorang Rasul, seorang Nabi pada usia 40 tahun. Nah, di zaman usia 40 tahun Rasulullah SAW mulai aktif dalam segi apa ibu? Dalam segi fisik. Waktu muda aktif dalam usaha ya. Usia 40 tahun Rasulullah berjuang karena harus apa? Memimpin sebuah perang, dari perang Khandaq, perang Tabuk, perang apa lagi bu? Ya, perang banyak ya, perang-perang Rasul. Nanti kita pelajari satu-satu. Kalau saya di dalam sebuah majelis ada tuh ya bu. Hari ini kita belajar tentang sirah Rasulullah, tentang perang Khandaq. Itu penting kita pelajari. Mungkin nanti kalau di sini belum ada bisa ditambah tuh ya, ilmu-ilmu tentang perang. Bukan berarti kita disuruh perang, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang dihadirkan di situ. Bagaimana kita harus bisa berstrategi, kita bisa memahami orang, memahami karakter orang, memahami pemimpin. Ya, kan Mbak Istawi sini punya pemimpin ya, semua kan ya, satu komando, satu tujuan. Gak mungkin Bunda Rumi begini, terus jamaahnya begini. Bisa nggak jadi begini? Tidak. Ya, satu komando, ya satu tujuan untuk mencapai ridhonya Allah. Rasul di usia 40 tahun ibu, itu Rasulullah itu aktif ya, perang di mana-mana sampai usia beliau sekitar 60-an ya, itu beliau berhenti. Itu pun ketika berhenti beliau sepanjang hidupnya hanya sakit 2 kali. Usia 63 tahun meninggal dunia, dan sakitnya pun tidak seperti kita zaman sekarang ya, kanker ya, diabetes. Kalau Rasul itu pernah sakit buang air sama panas ya, itu saja. Hanya ada tuh ya kalau orang meninggal dalam kondisi buang air, ada yang bilang husnul khatimah ya, seperti itu ya, pembersih tubuh kita. Nah Rasul usia 40 tahun itu mulai aktif, banyak Allah kasih amanah ini, amanah ini. Makanya kita usia 40 tahun jangan alasannya faktor dikasih hafalan sedikit sama tukang baju salim, aduh udah hesek gak bisa izin gak masuk. Habisnya belum hafal cenah ya, dikasih tugas sedikit gak bisa besok mau ada acara keluarga gak berangkat ngaji akhirnya ya. Itu mah di sana bukan di sini ya, di manusia di mana gitu ya. Ya, padahal usia 40 tahun itu adalah usia produktifnya kita. Kalau di usia 40 tahun kita banyak keluhan, maka something wrong, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Ya, badannya nggak enak, sering lelah, sering capek, ya. Berarti ada yang salah dalam hidup kita ketika masa muda. Bisa jadi apa yang kita makan itu adalah sampah-sampah. Ya. Sampah tahu ya Bu, maksudnya bukan yang dari tong sampah Bu, bukan. Ya, artinya makanan-makanan yang secara Islam tidak dianjurkan kita makan. Yang penting enak, ya. Yang penting kenyang. Kan gitu prinsip makan ya Bu. Tapi dalam ilmu tibun nabawi, prinsip makan itu adalah makanlah sesuatu makanan yang menjadi obat buat dirimu. Gitu. Ya. Atau udah kelewat nih makannya ya, mulai dari sekarang kita jaga. Biar apa? Biar kita bisa menjalankan semua amanah yang Allah berikan kepada kita. Ibu, kalau saya tanya, ibu masih pengen terus di majelis taklim, duduk enak, duduk nyaman gak Bu? Enak ya, pengen. Ibu pengen gak di majelis taklim bisa mimpin qasidahan? Mau ya, latihan yang udah bisa. Usia
pola makan itu. Yang disunahkan itu yang baik-baik ya kata Rasulullah. Nanti belajar lagi sama Zaidul Akbar ya tentang pola makan ya. Nah di situ akhirnya ketika usia 63 tahun Rasulullah meninggal dunia, maka diteruskanlah kepemimpinan Rasulullah itu oleh para sahabat-sahabat Rasul dan para ustaz-ustazah ya, semuanya yang dikasih gelar menjadi seorang ustaz, ustazah ya, yang memang luar biasa ilmunya ya, yang tidak awet-awet gitu, itu insya Allah jadi penerus tapak kilas Rasulullah, perjuangan Rasulullah, termasuk ibu-ibu semua ya. Setiap ibu itu adalah guru terbaik bagi anak-anaknya di rumah. Al-Ummi al-Madrasatul Ula ya, guru pertama di rumah adalah seorang ibu ya. Ibu adalah teladan buat anak-anak ya. Dari kisah ini diberi pesan bahwa kata Rasulullah, wahai umatku, ketika kalian melangsungkan kehidupan ini, maka peganglah dua hal dalam hidup kalian. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Peganglah Al-Quran dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena Al-Quran adalah pedoman dalam hidup kita ya. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Al-Quran itu penyempurna ajaran-ajaran agama. Maka peganglah Al-Quran erat-erat di dalam dada-dada kalian ya, karena Al-Quran ini adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Aduh, saya mah gak bisa Al-Quran, belajarnya baru hijaiyah, itu juga belum lulus-lulus, Al-Fatihah belum lulus-lulus, tenang-tenang gak apa-apa ya. Insya Allah satu huruf kita ajarkan kepada anak kita dengan bacaan yang benar, maka insya Allah satu huruf itu membawa kebaikan ketika ilmu itu dipakai sama anak kita. Makanya sebenarnya ya, kalau saya dulu punya prinsip karena saya guru ya, jadi dulu itu hidup saya itu apa ya namanya, idealis. Saya gak mau kalau anak saya bisa belajar Al-Quran itu dari orang lain. Dari dulu tuh, dari zaman saya muda gitu ya, karena saya punya guru waktu itu di Depok ketika saya masih muda Bu. Itu guru itu punya 12 anak yang hafizah semua. Kalau lagi bete gitu ya, kalau lagi gundah gitu suka main ke rumah beliau. Sekarang sudah almarhumah, semoga Allah rahmati beliau, Allah ampunkan dan Allah tempatkan beliau di sisi yang terbaik. Meninggal dalam kondisi pulang dari menjenguk anaknya di pondok pesantren. Beliau juga salah satu anggota dewan kala itu ya. Nah, beliau itu selalu berpesan, Umi tuh San, kalau ngajarin anak-anak, Umi gak pernah mau sama guru yang lain. Kenapa? Ketika anak Umi pakai ilmu itu ngalir buat Umi, sampai Umi gak ada juga. Itu terpatri dari ibu saya dan saya amalkan itu. Ya Allah, kalau punya anak nanti Engkau izinkan saya jadi guru pertama Al-Quran untuk anak-anak saya. Dan alhamdulillah karena saya ngajar, jadi anak saya bawa Bu dari pagi ya, berangkat jam 6, pulang sampai setengah 6, sampai jam 4. Kalau setengah 6 yang sekolahan yang akhir-akhir ini Bu, yang semat lama banget. Kalau dulu itu enggak, pulang jam 4 udah selesai beres-beres, pulang jam 4 sampai rumah setengah 5 sudah ada kelas TPA di rumah. Saya buka, enggak banyak muridnya ya, tapi untuk kegiatan anak-anak. Sampai Allah takdirkan, alhamdulillah anak-anak bisa belajar Al-Quran itu dari uminya. Karena itu azab buat saya Bu, bukan berarti guru di luar sana tidak baik ya, tapi itu prinsip buat saya, karena dulu TPA jarang Bu, makanya saya buka di rumah waktu itu. Alhamdulillah mereka belajar menghafal sampai saat ini, insya Allah alhamdulillah berkat rahmat Allah, anak-anak sudah jadi hafizah, sudah juga ibu yang satu lagi sedang proses, mohon doanya. Dikaruniai anak 3 yang sudah di Turki.
Bukan karena saya orang mampu ibu, bukan. Saya hanya seorang guru ya, yang tidak punya apa-apa, tapi saya punya harta yang luar biasa. Mungkin kalau anak saya telepon, nak, Umi bukan orang kaya, Umi dan ayah bukan orang kaya, tapi mungkin Umi merasa Umi orang paling terkaya di dunia ini, karena Masya Allah Umi memiliki harta yang belum semua orang punya. Mungkin Umi selalu pesan gitu, yaitu kalian tolong jaga harta Umi ini sampai nanti, sampai Umi nanti di akhirat ketemu dengan kalian lagi, terpisah dari usia SMP, Bu. Sekarang yang pertama sudah 4 tahun di Turki, yang kedua udah 2 tahun. Jadi memang jauh ya dari anak itu, hanya video call paling sekali, waktu itu pernah ke sana gitu ya. Ya nggak terlalu banyak karena punya kepentingan yang lain. Alhamdulillah, berkat apa Ibu? Berkat Al-Quran. Anak-anak hidup dengan Al-Quran, kita hidup dengan Al-Quran, Allah cukupkan. Yakinlah, dengan kita belajar Al-Quran, kita hidup dengan Al-Quran, insya Allah Allah cukupkan dunia dan akhirat kita. Gak usah takut ya, kehidupan dunia sudah Allah jamin. Dari semenjak kita ditiupkan ruh, sudah Allah jamin. Kita mau jadi apa, anak kita mau jadi apa, harta kita seberapa, sudah Allah jamin. Tapi ada kehidupan di akhirat yang belum Allah jamin. Jadi jangan terlena dengan kehidupan dunia. Akhirat itu belum pasti, Bu. Di sini saya tanya, ada yang sudah pasti di akhirat tinggalnya di mana? Ada yang berani angkat tangan? Pede saya di surga. Yakin boleh ya. Tapi kan gak ada yang menjamin. Nah itu yang belum menjamin, itu kita cari. Ya kita cari untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Insya Allah masuk surga semua bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah pesan yang terakhir adalah menghidupkan sunnah Rasul. Ya, dalam bulan Maulid seperti ini, ya sudah tidak zaman sekarang lah ya berbeda pendapat. Aduh, ngerayain Maulid bid'ah. Aduh, yang ini mah saya mah nggak ikutan. Bacaan rawi saya nggak ikutan dan sebagainya. Yasin udah nggak zaman ya, udah kelewat ya. Jadi jangan dipermasalahkan itu ya. Yang dipermasalahkan adalah yang tidak menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Bu, Maulid Nabi baik gak Bu? Baik. Baik. Apa manfaatnya Bu? Silaturahim. Apa lagi? Iya, siar Islam. Dapat ilmu gak Bu? Dapat. Dapat berkat Bu? Dapat. Alhamdulillah. Ya, itu kan manfaatnya banyak. Gak ada mudaratnya saya rasa ya. Nah, makanya itu gak apa-apa dijalankan. Kita mulai hidup-hidupkan siar Islam. Ya, Maulid yang hakikatnya adalah bukan hanya merayakan Maulidnya setahun sekali. Ya, bukan memperingati hari kelahiran Rasul. Tapi hakikat dari Maulid Nabi itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yaitu menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Ya, hadis-hadis Rasul. Salah satunya apa Bu? Al-kalimatu thayyibah shadaqah. Berkata yang baik itu adalah sedekah buat kita. Ada hadis ya yang berkata seperti itu. Berkata yang baik itu adalah sedekah buat kita. Mudah gak Bu? Mudah. Sunnah Rasul mudah kita jalankan ya. Berkata yang baik-baik ya, ucapkan dari lisan kita yang baik-baik, sehingga itu menjadi kepribadian kita seorang muslimah yang baik. Karena apa? Kita adalah teladan buat anak-anak kita. Gak usah lihat orang lain dulu ya, kita teladan buat anak-anak kita di rumah. Dan zaman sekarang mah anak-anak jarang ada yang patuh sama ibunya. Kenapa? Karena apa yang diucapkan ibunya tidak dikerjakan. Sok contoh, Dek, maghrib udah handphonenya lepas dulu, handphonenya udahan dulu, sok ke masjid. Ibunya masih pegang centong nasi, ibunya masih lihat televisi. Betul? Di sana tapi bukan di sini ya. Ya, jadi tidak sesuai. Dan anak juga bilang, kumaha mama teh nyuruh aku, mama ge masih begitu dah, belum wudu ya, belum pakai mukena. Itu
gitu ya. Niat inamal amalu binniyat. Bagaimana niatnya kita ya, bagaimana usahanya kita ya. Jangan orang lain, jangan jadi teladan buat orang lain dulu, buat diri dulu ya. Kita jadi teladan kita buat anak kita. Kalau yang udah punya cucu terlihat nih tampak-tampak badannya. Pas sudah pada punya cucu, teladan buat cucu kita ya. Tapi ketika kita memberi teladan, jangan merasa paling benar ya. Paling benar gimana? Nggak ada saya anak, saya juga nggak paling benar. Mama makannya duduk, iya atau mama susah lagi repot. Padahal kita sering bilang, raya sabana ahadukum qa'iman ya ke anak-anak. Jangan makan minum sambil berdiri. Giliran kita hilang gitu, ditegur anak kita marah. Iya, mama juga tahu gitu, mama lagi nggak bisa. Benar? Ada yang begitu bu? Di sana ya. Yang ketawa-ketawa mah juga bisa jadi karena lucu. Nah, itu yang ngerasa ya, jadi teladan yang baik buat di rumah dulu ya. PR-nya buat kita semua ya. Jalankan Quran dan hadis kita. Banyak lagi ya. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum itu adalah sedekah. Apabila kita senyum, maka kita bersedekah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah ya. Ibu minta garam, habis garamnya. Padahal ada, katanya kan senyum aja. Ibu saya pinjam jilbab, ada acara, jilbabnya lagi dicuci. Ibu kenapa senyum-senyum, gak mau sedekah? Ya 1001 alasan biar nggak ngasih tapi dapat ilmu sedekah. Jangan ya, jangan seperti itu. Jadi senyum itu mudah bu? Mudah ya? Bisa semua senyum? Bisa. Punya mulut kan ya? Bisa. Apalagi kalau tanggal muda semua gampang senyum ya. Insya Allah. Kalau senyum kan cuma lewat doang katanya. Alhamdulillah rizkinya masih lewat ya, masih bisa bayar hutang, bayar angsuran, masih bisa bayar SPP walaupun cuma bayar. Daripada nggak lewat-lewat ya, nunggu aja nggak enak ya, menunggu harapan yang tak pasti. Ya seperti itu ya ibu, hadis-hadisnya ya. Ada lagi ya beberapa sesuatu yang memang Rasul teladankan kepada kita, mungkin dari hal-hal yang agak susah ya, mungkin yang butuh perjuangan dalam melakukannya, itu tahajud ya. Amalan-amalan sunnah diperbanyak ya. Tahajud ya, tahajud apa lagi? Saum, apa lagi bu? Sholat rawatib. Susah nggak bu? Susah ya, tapi kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa insya Allah ya. Banyak lagi sunnah-sunnah Rasul yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi cerminan bahwa kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai sini aja ya materinya ya. Mungkin ibu-ibu udah biasa, ini mah bukan materi, ngobrol doang kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat ibu. Nah, tadi pesannya ditutup doa langsung. Oh gitu. Oh ya ibu, dalam melakukan sesuatu yang baik itu kan sedikit saya tambahkan susah ya. Bersabar dalam kebaikan itu sulit ya. Bersabar dalam kebaikan itu sulit, tapi di dalam sebuah surat Al-Baqarah ada ya, jadikanlah sholat dan sabar menjadi penolongmu. Ketika kita lagi nggak bisa sholat ya, perbanyak sholat. Bukan sholat wajib ya bu, salah hal. Sunnahnya diperbanyak ya. Tahajudnya, ketika susah sabar tahajud, minta sama Allah, ya Allah sentuh hati saya, beri kesabaran. Anak susah dibilangin, tahajud, minta sama Allah. Jangan minta ke siapapun, mintanya ke Allah, karena hakikatnya hanya Allah yang memberikan sesuatu tanpa batas ya. Maka ketika susah bersabar dalam kebaikan, maka lakukan 3 hal ya. Pertama, niatkan semua karena Allah, boleh nih dijadiin pedoman ya. Yang kedua, lakukan karena Allah. Maka yang ketiga, kembalikan semua karena Allah. Ketika sudah melakukan kebaikan yang karena Allah, dilakukan dengan baik, diterimanya tidak baik, maka kembalikan semua kepada
saja tidak dikabulkan untuk saat ini, yakinlah Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita sesuai dengan ketentuannya Allah. Di tempat yang penuh barokah ini, kami memohon bersimpuh kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah keberkahan ya Allah. Berikanlah limpahan rahmat-Mu kepada kedua orang tua kami. Berikanlah kehormatan-Mu untuk kedua orang tua kami sampai akhir nanti di akhirat-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang solih dan solihah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang selalu dekat kepadamu ya Allah, yang selalu taat terhadap perintah-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang begitu sejuk di pandangan kami ya Allah, anak-anak yang bisa menghantarkan kami ke dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pasangan hidup kami pasangan yang baik menurut-Mu ya Allah, yang bisa membimbing kami, yang bisa membimbing anak-anak kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah ya Allah guru-guru kami adalah guru-guru yang penuh hidupnya dengan kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah. Muliakanlah mereka baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah diri ini ya Allah jadi seorang manusia hamba yang baik di mata-Mu ya Allah, hamba yang penuh khilaf dan dosa ya Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hidup kami, sampai akhir hidup hamba nanti berada dalam husnul khatimah ya Allah, bisa berkumpul